Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Ada video kali ini guys yang mau aku lihat. Ini sebuah video berjudul luar biasa keren bahasa Indonesia rasa Tunisia semakin gercep mendunia. Nah, ini masalah bahasa Indonesia ya yang akhir-akhir ini lagi populer banget gitu guys. Nggak cuma populer di negara Asia Tenggara aja, di negara-negara tetangga aja, tapi nyampe ke Eropa sana tuh bahasa Indonesia lagi populer banget. Semenjak bahasa Indonesia ini diresmikan menjadi bahasa ke-10 resminya UNESCO, dan bahasa Indonesia ini emang banyak banget lah yang mempelajari gitu ya. Bahkan kampus-kampus di luar negeri juga mempelajari bahasa Indonesia ini guys, keren banget. Nah, sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah mempersilakan aku, makasih banyak nih. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Yuk langsung kita lihat dulu video kali ini. Oke, seperti biasa ya, video originalnya teman-teman silahkan mampir di Dunia Seleb. Bahasa menjadi alat komunikasi penghubung antara satu pihak dengan pihak lain. Betul Di era sekali. globalisasi ini, kita diharuskan seseorang harus mampu menguasai bahasa di berbagai belahan dunia. Hal ini juga dapat terjadi di Tunisia. Milenial Tunisia saat ini berbondong-bondong mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing di Tunisia. Kaum muda Tunisia sangat terbuka terhadap kebudayaan negara-negara lain. Mereka tertarik untuk mempelajari bahasa, tradisi, dan kebudayaan di negara-negara lain. Sebab itu KBRI Tunis memprioritaskan pembelajaran bahasa Indonesia di berbagai kampus Tunisia. Tuh kan. Dukungan pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia mengirimkan pengajar IPA melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau PSDK, serta pengembangan dan pembinaan bahasa oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya. Duta Besar Republik Indonesia di Tunisia menyambut hangat dan mendukung pengajar BIPA PPSDK yang bertugas di Tunisia demi menduniakan bahasa Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Universitas Cambridge Tunisia adalah salah satu kampus yang membuka kelas pembelajaran bahasa Indonesia selama 1 semester. Program ini menjadi jembatan diplomasi yang sangat efektif di masa mendatang untuk pembentukan diplomasi Indonesia Tunisia. Sejak dibuka kelas pembelajaran bahasa Indonesia di Universitas Cambridge, saat itu mahasiswanya mencapai 80 orang. Wah, lumayan ya, 80 orang. Generasi mudanya tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Seperti mahasiswa Tunisia menguasai bahasa Indonesia, pastinya mereka juga mudah mempelajari kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam. Dengan demikian, kebudayaan Indonesia akan dikenal luas di dunia internasional. Selain mengajar bahasa Indonesia, pengajar BIPA juga akan mengajar tentang peradaban Indonesia, sejarah, sosial, politik, budaya, dan agama. Ya. Diplomasi budaya ini diwujudkan melalui puisi, film, musik, novel, tarian, kuliner, serta pemikiran warga Tunisia yang mempunyai kegemaran terhadap kebudayaan Nusantara. Mereka kagum dengan tarian Indonesia, mendengarkan dangdut, dan menikmati kuliner Nusantara. Kecintaan warga Tunisia dengan Indonesia pernah disiarkan dalam program tayang bincang di stasiun TV Wabadia. Mbak Zuhairi Misrawi juga membacakan puisi dalam bahasa Arab berjudul Huruf-Huruf Cahaya Indonesia Tunisia, yang merupakan karya penyair asal Indonesia Jamal Dirahman. Sampai saat ini, dari setiap pengajar BIPA di Tunisia melaporkan kurang lebih ada 300 pelajar yang mengikuti pembelajaran di BIPA. Artinya, ada minat dan keinginan besar masyarakat Indonesia belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya pengajaran bahasa Indonesia telah berlangsung sejak 2016 di Fakultas Sastra dan Humaniora 2016 dengan tenaga pengajar dari Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud Republik Indonesia. Saat itu pengajar BIPA Rahmat Idris telah mengajar di Seoul sejak 13 April 2018 dan diikuti sekitar 40 mahasiswa Tunisia. Dalam rangka memaksimalkan jam mengajar guru tersebut, KBRI Tunis menyelenggarakan kelas bahasa Indonesia untuk peserta dan mahasiswa Republik Indonesia 2018 sampai 2019. Kelas bahasa Indonesia itu juga diadakan sebagai pengenalan sejarah, budaya, dan bahasa Indonesia kepada calon penerima beasiswa dan mahasiswa Republik Indonesia, agar peserta didik tidak mengalami kesulitan berkomunikasi dan dapat mengikuti program Dharma Siswa dengan lancar.
Baru-baru ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono menemui pelajar Indonesia di Tunisia menyampaikan kepada para pelajar Indonesia di Tunisia untuk menikmati proses belajar. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Muljono bersama Duta Besar Republik Indonesia Tunisia KH Zuhairi Misrawi melakukan pertemuan dengan sekitar 100 orang pelajar Indonesia di Tunisia yang sebagian besar merupakan mahasiswa S1 dan S2 di Universitas Zaituna, Tunisia. Basuki mengatakan tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Jadi belajar harus dinikmati prosesnya dan fokus pada tujuan. Ia menambahkan semua yang terjadi termasuk pertemuan dengan para WNI yang bekerja dan belajar di Tunisia bukanlah suatu kebetulan, melainkan juga rencana terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Basuki, profesional yang dimaksud diartikan manakala mengerjakan sesuatu dengan hati, setia tanpa pamrih dan ikhlas. Dirinya juga mengatakan sebagai anak muda yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri harus mengerti dalam menjalani proses yang ada. Walau sesulit apapun harus dijalani dengan sabar dan tabah. Basuki juga mengatakan studi ke luar negeri adalah kesempatan langka untuk memperoleh perspektif baru, memperbanyak pengalaman, serta membangun jejaring nasional dan internasional. Nah teman-teman, itu dia videonya udah kita lihat ya. Ternyata di Tunisia ini lagi gercep-gercepnya mempelajari bahasa Indonesia guys ya. Seperti yang gue bilang tadi, karena bahasa Indonesia ini mau lagi populer banget di luar negeri di sana guys. Setiap kampus pasti ada yang pelajari bahasa Indonesia, walaupun nggak semua kampus ya, tapi banyak lah. Mungkin lebih dari 50 kampus ada kali ya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup kali sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi next video. Jangan lupa komen, share, subscribe, dan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum.